indukan kelinci baru melahirkan kanibal ya, tidak merawat anakannya, bahkan melukai anakannya. Bagaimana penanganannya, apa penyebabnya, apakah bisa sembuh atau tidak, kita bahas pada pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya semangat pagi untuk teman-teman peternak kelinci semua, khususnya teman-teman peternak kelinci pemula. Pagi hari ini kita akan membahas terkait kelinci indukan kok bisa sebegitu teganya melukai anakan-anakan yang baru lahir. Apakah itu karakternya, apakah itu kondisi lain, atau ada kelainan apa kok bisa seperti itu? Kita bahas dan kita bedah pada video pagi hari ini, karena ada beberapa kasus seperti itu sehingga ownernya ikut panik, ownernya ikut bingung ya, apakah itu emang karakter kelincinya seperti itu, apa karena apa gitu. Kemarin sempat ngobrol lama membahas permasalahan itu. Setelah obrolan yang cukup panjang, kita menemukan benang merah dari permasalahan tersebut. Kelinci indukan melukai anakannya itu disebabkan karena dampak sang betina atau sang indukan itu kurang nyaman, belum adaptasi, ada ancaman, ada bahaya yang memungkinkan akan melukai anakannya ataupun tidak nyamannya lingkungan kandang tersebut gitu. Jadi bisa dikatakan kelinci kanibal itu karena stres, bisa stres perjalanan, bisa stres lingkungan baru, bisa stres makanan, bisa stres karena predator, misal ada tikus atau kucing yang mengancam atau hewan lain gitu. Nah, bisa berdampak seperti itu. Enggak cuma kanibal ya, bisa tidak menyusui, bisa melahirkan berceceran. Lah itu dampak yang ditimbulkan ya, sikap tubuh kelinci ya, yang menandakan bahwasanya sang kelinci tersebut itu belum nyaman, belum adaptasi, dan belum begitu mengenal lingkungannya gitu. Apakah bisa disembuhkan? Apakah bisa normal kembali, beranak 1-2, beranak selanjutnya? Secara umum kalau emang dia belum karakternya seperti itu, bisa. Biasanya hal-hal demikian terjadi kepada betina yang hamil perdana gitu, lahiran perdana. Itu sering sekali terjadi hal-hal seperti itu, dikarenakan sang owner belum cukup ilmunya, belum tahu ilmunya. Yang sering terjadi itu beli indukannya sudah hamil, gagal adaptasi, gagal penyesuaian di tempat baru, merasa belum aman dan merasa belum nyaman, sehingga dia sedikit terganggu gitu. Alhasil dia stres, tidak bisa menyusui, tidak nyaman, bikin sarang, beranak sembarangan dan sebagainya. Bagaimana penanganannya? Kita bahas. Penanganan yang paling utama ya, jangan buru-buru setelah itu ini produksikan. Contoh nih, setelah melahirkan kan biasanya dia birahi ya, minta lagi ya. Jangan dulu ya. Usahakan dia nyaman dengan ownernya, dengan lingkungannya, dengan pakannya. Contoh ini, di depan kita ada kelinci rek beranak perdana. Ini senyaman ini nih, aku gangguin nih ya, aku gangguin ini ya. Dia nggak ke belakang, dia nggak apa, dia asik aja makan. Nah ini salah satu contoh ya, kelinci itu sudah nyaman dengan ownernya, kelinci itu sudah nyaman dengan makanannya, kelinci itu sudah nyaman dengan lingkungannya. Lah itu hal-hal yang harus diperhatikan bagi teman-teman peternak pemula ya, yang baru mulai. Lah kelinci semisal baru beli ya, di sini dekati langsung mojok ke sana, nggak mau makan, digangguin gini nggak mau makan ya, itu menandakan sikap tubuh kelincinya itu memang belum nyaman. Lah kita kenalin dulu nih, kalau kasih makan kita deketin gini, dilus-lus ya. Lah itu proses nanti lama kelamaan dia akan
mengenal kita dia akan jinak gitu. Nah kalau emang benar-benar sudah nyaman kita pancing birahi silahkan untuk produksi. Tapi kalau emang belum nyaman, belum adaptasi, saya harapkan nunggu, sabar sedikit nggak masalah gitu. Kalau di tempat saya ya alhamdulillah ya, walaupun dekat marmut, dekat ayam, dekat diesel dan lain sebagainya ya, dekat dekat dapur dan lain sebagainya, berisik dan lain sebagainya, alhamdulillah sudah nyaman. Bisa kita lihat indukan yang nyaman itu alhamdulillah beranak 6 ya, hidup semua, besarnya sama semua, disusui semua. Walaupun kemarin sempat terkena cerocoh gitu, alhamdulillah masih terkendali dan kondusif. Lah indukan-indukan seperti ini yang harus kita pertahankan, dan indukan yang baru datang usahakan bisa seperti ini. Itu teman-teman ya, sharing-sharing pada video pagi hari ini, semoga bermanfaat karena banyak teman-teman yang mengalami kasus tersebut ya. Semoga dengan solusi-solusi yang sudah saya informasikan tadi bisa diterapkan di kandang masing-masing. Terima kasih. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.